Squawk CNBC Indonesia, saat ini kami masih tersambung dengan Departemen Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bapak Henry Gunawan Pandia. Pak Henry, kita lanjutkan kembali tentunya dialog kita di pagi hari ini melihat bahwa apakah BRI juga menyediakan layanan perencanaan keuangan dalam BRIMO, layanan apa saja yang menjadi unggulannya, Pak? Oke, benar Mas Gibran bahwa saat ini BRIMO sebagai super apps yang ada di BRI, kita menyediakan layanan keuangan atau layanan aplikasi untuk mengecek bagaimana pengaturan keuangan kita. Dan ini kita ada beberapa fitur di dalamnya. Ini merupakan inovasi terbaru kita, yaitu Personal Financial Manager atau fitur PFM kita sebut. Ini bisa digunakan untuk membantu nasabah dalam menginformasikan berapa jumlah pemasukan pengeluaran selama bertransaksi menggunakan channel BRI. Jadi kalau kita menggunakan super apps BRIMO yang ada di BRI, mungkin kita bisa pakai biasanya digunakan di gadget-gadget kita, di HP, ataupun mungkin di web, di laptop dan lain-lain. Ini bisa untuk melakukan pengaturan atau pengecekan ya pengeluaran selama 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kemudian di dalamnya juga kita ada menempatkan fitur untuk cek uangku. Nah, fitur dari cek uangku ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dari nasabah. Tentunya untuk mengecek keuangan perlu melakukan input terhadap data-data pribadi. Jadi kita bisa melakukan self assessment terhadap keuangan kita sendiri. Dan dari self-assessment yang dilakukan itu, nanti akan ada indikator-indikator kesehatan keuangan berdasarkan apa atau berdasarkan data yang diinput oleh nasabah nasabah BRIMO di BRI ini. Nah, layanan ini akan terintegrasi dengan layanan-layanan yang ada di aplikasi BRIMO kita. Jadi secara holistik, nasabah bisa bertransaksi di super apps BRI di BRIMO, dan seluruh aktivitasnya nanti bisa dianalisa gitu, dianalisa secara pribadi, dan ini bisa dilakukan for free di aplikasi BRIMO sehingga teman-teman bisa melihat sendiri, cek nih, saya sehat nggak ya saat ini secara finansial. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, Pak Henry, bagaimana sebenarnya untuk orang yang menginginkan proteksi juga dalam perencanaan keuangannya? Apakah BRIMO juga menyediakan layanan ini dalam aplikasinya? Ya, Mas Gibran, kalau kita berbicara tentang super apps, tentu saja kita berbicara tentang fitur-fitur ataupun kondisi-kondisi yang mungkin tidak ada di aplikasi yang lain. Nah, salah satu keunggulan dari BRIMO yang saat ini menjadi super apps di BRI ini adalah bahwa di BRIMO kita bisa melakukan pembelian produk proteksi, yaitu berupa asuransi, melalui aplikasi. Jadi cukup dengan menggunakan BRIMO atau HP, kita sudah bisa mengakses untuk proteksi diri. Ada 2 jenis sekarang yang kita kembangkan. Yang pertama namanya Life Care. Ini memberikan asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia alami ataupun kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah Aksi Care. Aksi Care ini adalah asuransi yang juga memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan dan catat tetap. Sehingga nasabah bisa, ataupun nasabah BRI ya dalam hal ini adalah pengguna, bisa mengakses proteksi buat dirinya secara langsung di HP, dan kita coba buat tenornya itu pendek-pendek, Gibran. Jadi bisa, contohnya nih lagi melakukan satu aktivitas tertentu, itu bisa beli tenornya mungkin 2 hari, 1 hari gitu, bisa 1 minggu, bisa mungkin bulanan dan tahunan, sehingga fleksibilitas yang diberikan kepada nasabah jadi tinggi. Nah, ini yang kita coba tawarkan sebagai solusi ke nasabah pengguna BRIMO ya di BRI. Ya, Pak Henry, apa saja sih sebenarnya keunggulan produk-produk baru dalam hal ini layanan pembelian bansuran via BRIMO tersebut? Baik, tadi saya jelaskan bahwa ada 2. Yang pertama ada Aksi Care. Nah, Aksi Care ini merupakan asuransi proteksi yang diberikan kepada nasabah apabila menghadapi resiko hidup akan memberikan santunan duka untuk meninggal dunia akibat kecelakaan.
Jadi kalau terjadi kecelakaan, maka proteksi ini akan memberikan manfaat kepada ahli waris ya. Kemudian santunan tetap juga diberikan akibat kecelakaan. Uang pertanggungan yang diberikan cukup besar hingga 200 juta rupiah. Masa asuransi juga kita buat sangat fleksibel. Supaya apa? Supaya nasabah bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Mulai dari harian, tadi saya sampaikan, bulanan, bahkan tahunan. Usia masuk juga kita buat sangat fleksibel untuk Exicare ini. Usia masuk minimal dari 5 tahun, jadi dari usia yang sangat dini sampai dengan maksimal 65 tahun. Sedangkan untuk fitur kedua yaitu asuransi life care, ini kita sematkan untuk memberikan solusi hidup berharga tentunya dengan uang pertanggungan apabila terjadi resiko akibat meninggal dunia sampai 250 juta. Masuk asuransi juga kami buat sangat fleksibel, ada harian, bulanan, dan tahunan. Untuk usia masuk, untuk life care ini malah jauh lebih fleksibel karena dimulai dari usia yang sangat dini, dari usia 1 sampai dengan maksimal 50 tahun. Sehingga kalau kita melihat kedua produk yang kita sematkan secara digital di Brimo ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, menyesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup dari nasabah kita saat ini, yang mungkin sudah sangat tinggi jumlah millennials mungkin ya, dibanding dengan generasi sebelumnya. Nah, kita coba sesuaikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita. Mungkin ini akan menjadi solusi gitu ya yang dibutuhkan. Pak, apa saran BRI bagi orang-orang yang akan mulai atau sedang dalam proses mengejar kemerdekaan finansial, dan umur berapa sebenarnya idealnya yang orang tuh harus mulai berencana untuk merdeka finansial? Apakah ada istilah sudah terlambat bagi generasi tertentu yang usianya sudah lebih tua, misalnya Gen X? Sebenarnya tidak ada kata terlambat gitu ya untuk memulai perencanaan keuangan. Tapi kalau kita harus memilih, tentu saja kita akan berbicara sedini mungkin. Sedini mungkin itu kapan? Sekarang gitu, hari ini gitu. Pada saat kita sudah memiliki penghasilan, menurut saya pada saat orang sudah memiliki penghasilan, di saat itulah dia harus mulai untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dan pengelolaan keuangan yang baik ini harus diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kalau orang tua kita sudah melakukan perencanaan keuangan sebelumnya, maka perencanaan keuangan yang dilakukan harus diturunkan ke generasi sebelumnya. Kalau mungkin sebelumnya orang tua kita sudah melakukan perencanaan keuangan tapi sifatnya konvensional, maka kita harus melakukan secara lebih advance lah, lebih baik lagi. Nah, apa sih poinnya yang kita sampaikan tadi, melakukan perencanaan keuangan dini? Kalau ditanya kapan, ya sekarang, hari ini gitu. Pada saat kita masih mampu, pada saat kita memiliki kemampuan, dan pada saat memang instrumen-instrumen yang ada itu tersedia dengan baik. Nah, untuk item yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa kita bisa mengetahui atau mendapatkan income yang cukup. Gitu. Jadi income yang cukup ini berapa ya? Sesuai dengan kemampuan kita untuk menghasilkan tentunya. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang investment. Nah, investment ini banyak orang mungkin di zaman dulu disebut adalah sisa dari income yang diperoleh setiap bulan, mungkin seperti itu ya, sisa dari menyimpan sisa. Tapi konsepnya saat ini investment itu adalah kita sudah menyediakan alokasi dari income untuk bisa dikembangkan. Kalau kita berbicara investment adalah bagaimana kemampuan kita untuk menjadikan aset gitu ya, atau uang gitu, menjadi lebih berdaya guna gitu. Dengan cara apa? Tentu saja mungkin kita akan lebih sedikit menempatkannya ke instrumen yang tidak memberikan return tinggi. Contohnya mungkin apa ya? Tabungan. Tabungan itu mungkin lebih akan memberikan fleksibilitas untuk bertransaksi untuk kebutuhan hidup. Mungkin sebagian lagi kita bisa tempatkan di instrumen yang memiliki return yang lebih tinggi. Contohnya mungkin bisa tadi saya sampaikan bisa di reksadana gitu ya, bisa di obligasi pemerintah. Kita punya obligasi pemerintah SBN yang ditawarkan di BRI itu juga punya return yang sangat bagus menurut saya. Nah, kita bisa tempatkan dengan distribusi yang
sesuai dengan profil risiko tadi yang kita sebutkan di awal. Jadi antara dana cash yang untuk kebutuhan harian, dana investasi untuk mengembangkannya, dan juga dana untuk mungkin proteksi, itu kita sudah bisa mengatur dengan baik. Sehingga distribusi aset itu menjadi salah satu kunci untuk bisa mencapai kebebasan finansial buat generasi muda ya, ataupun mungkin generasi yang mungkin sudah lanjut, tapi ingin memulai nih untuk memperbaiki portfolionya. Kita bisa mendistribusikan dengan baik sebenarnya. Mulai lagi melakukan financial check-up untuk diri sendiri ataupun mungkin dengan keluarga. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini Pak Henry Gunawan Pandia selaku Departemen Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia BRI telah berdiskusi bersama kami di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.